Mengapa begitu banyak literatur-literatur yang bisa dibaca oleh masyarakat Indonesia terkait investasi, namun begitu banyak juga masyarakat yang masih saja tertipu dengan modus investasi bodong? Bagaimana selengkapnya? Simak terus di Muzakir Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga saya jumpai teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Baik, kali ini kita akan berbagi mengenai informasi bisnis skema Ponzi. Jika kita mengacu kepada sejarah dari penemuan ataupun perkembangan dari bisnis Ponzi ini sendiri, awal mulanya bisnis Ponzi ini sendiri dipraktekkan atau dijalankan oleh Charles Ponzi tepatnya pada tahun 1920 di Italia. Jika diartikan, bisnis skema Ponzi ini sendiri merupakan bisnis investasi palsu atau ini barangnya nggak ada. Kemudian setelah itu akan direkrut orang-orang baru untuk menjalankan bisnis ini. Namun secara realnya mereka ini tidak mendapatkan keuntungan dari bisnis ini. Namun mereka akan mendapatkan keuntungan dari orang-orang ataupun downline mereka yang berada di bawah. Secara tidak langsung, skema ini tinggal menunggu waktu kapan bisa kolaps. Jika sudah scam atau sudah kolaps, maka orang yang sangat diuntungkan adalah orang-orang yang berada di bagian tertingginya. Dan yang sangat dirugikan adalah mereka-mereka yang berada di downline-nya atau orang-orang yang di bawah dari bisnis Ponzi ini sendiri. Lalu pertanyaannya, dengan banyaknya literatur yang ada di negeri kita ini atau yang bisa bebas kita akses di online, kenapa masih banyak masyarakat yang masih tertipu dengan bisnis skema Ponzi ini sendiri? Nah, jawabannya adalah minimnya ataupun kurangnya literasi terkait keuangan yang dimiliki oleh masyarakat kita. Sehingga dengan minimnya pengetahuan ataupun literasi mengenai keuangan, maka akan sangat mudah terpengaruh oleh bisnis Ponzi. Bisnis skema Ponzi ini sendiri sebenarnya otoritas jasa keuangan telah mewarning masyarakat agar waspada. Ciri yang disampaikan oleh otoritas jasa keuangan itu kira-kira terbagi menjadi 7 ciri. Yang pertama, menjanjikan keuntungan besar dalam waktu yang singkat dan tanpa resiko. Yang kedua, proses bisnis investasi yang tidak jelas. Kemudian yang ketiga, produk investasi biasanya milik luar negeri. Keempat, staf penjualan mendapatkan komisi dalam merekrut orang. Yang kelima, pada saat investor ingin menarik investasi, malah diiming-imingi investasi dengan bunga yang lebih tinggi. Yang keenam, mengundang calon investor dengan menggunakan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai figur. Yang terakhir, pengembalian macet di tengah-tengahnya. Di sisi lain, Satgas Waspada Investasi juga memberikan acuan singkat, 2 acuan singkat untuk menghindari skema bisnis Ponzi, yaitu cek 2L. Yang pertama, legal, dan yang kedua, logis. Legal di sini artinya kita bisa melihat profil dari perusahaan yang ada atau profil perusahaan yang ditawarkan. Kita cek, kita lihat. Hal ini menjadi acuan kepada kita dalam menentukan sebuah pilihan untuk bergabung dalam investasi ataukah kita menolaknya. Kemudian logis, bila mana perusahaan ini atau orang yang mengajak kepada kita skema bisnisnya itu sudah di luar logika dan sudah tidak logis, maka segera putuskan untuk tolak dan nggak usah bergabung agar kita masih terhindar dari yang namanya investasi skema Ponzi. Semoga bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.